Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang apakah boleh kolam ikan gurame itu tidak kena sinar matahari. Nah, di sini saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya budidaya ikan gurame skala rumahan. Jadi, kolam yang bagus untuk ikan gurame itu harus terkena sinar matahari atau berhadapan langsung dengan sinar matahari, teman-teman. Ini bisa teman-teman saksikan kolam saya ini memang di samping rumah ya. Di samping rumah, akan tetapi di sini kolam saya semuanya kena sinar matahari. Karena sinar matahari itu bagus sekali untuk pertumbuhan ikan gurame. Ikan gurame kita semakin sehat, tidak gampang terkena penyakit karena dari sinar matahari itu bisa menstabilkan suhu air kolam kita, teman-teman. Jadi bakteri-bakteri yang jahat itu bisa mati karena kena sinar matahari. Jadi untuk kolam yang tidak kena sinar matahari, saya sudah punya ya. Kolam ikan gurame saya yang pertama itu sekarang berada di depan teras samping rumah saya juga. Jadi sekarang karena teras itu sudah diberi atap, jadi kolam tersebut tidak saya fungsikan lagi sebagai tempat untuk budidaya ikan gurame karena tidak kena sinar matahari. Saya sudah coba sekitar 8 bulan, pertumbuhan ikan guramenya itu tidak mau besar, teman-teman. Artinya kolam ikan gurame itu tidak cocok ketika berada di dalam ruangan atau tidak terkena sinar matahari. Nah, beda halnya dengan ikan gurame yang kita pelihara di akuarium, karena di akuarium itu cahaya sinar matahari digantikan oleh cahaya lampu. Jadi usahakan teman-teman kolam ikan guramenya harus terkena sinar matahari ya. Jadi kalau misalnya siang hari air kolam kita itu sedikit hangat ya, karena kena sinar matahari, disitulah ikan kita yang terkena penyakit jamur bisa sembuh, teman-teman, karena eh, air kolam kita sedikit hangat ya, jadi jamurnya bisa luntur, teman-teman. Jadi ikan kita semakin sehat karena sinar matahari itu merupakan hal yang dibutuhkan oleh ikan gurame kita. Jadi jika teman-teman mendapati masalah ikan guramenya susah besar atau pertumbuhannya agak lambat, coba perhatikan apakah kolamnya itu terkena sinar matahari atau tidak. Kalau misalnya sedikit kena sinar matahari, maka pertumbuhannya akan lambat. Walaupun teman-teman kasih pakan peletnya 3 kali sehari, itu pasti pertumbuhannya tidak akan maksimal, teman-teman. Selain itu, sinar matahari ini teman-teman bisa menumbuhkan lumut di dinding kolam kita, sehingga kolam kita itu lebih kuat ya, karena lumut tadi tumbuh dan jadi makanan ikan gurame juga, dan menjadi pelindung untuk kolam ikan gurame kita. Kalau misalnya terjadi rembes, itu bisa tertutupi oleh lumut yang tumbuh oleh sinar matahari, teman-teman. Jadi usahakan kolamnya harus terkena sinar matahari ya, teman-teman. Dan juga sinar matahari ini penting kalau misalnya kita menanam tanaman seperti tanaman talas yang kita tanam di polybag di dekat kolam, itu sangat membutuhkan sinar matahari. Kalau misalnya tidak kena sinar matahari, maka pertumbuhan tanaman talas yang kita tanam di atas kolam juga tidak akan lebar daunnya, teman-teman, akan kerdil. Jadi sinar matahari ini sangat penting sekali untuk ikan gurame dan tanaman yang kita tanam di sekitar kolam kita. Untuk kolam ikan gurame yang berada langsung di bawah terik sinar matahari, usahakan tinggi air itu di atas 80 cm atau di atas 1 meter lebih baik. Tergantung dimensi atau ukuran kolamnya ya, teman-teman. Kalau misalnya kolamnya 1 kali 2 meter, cukup tinggi air 1 meter ya. Kalau misalnya lebih tinggi, ditakutkan konstruksi bangunan betonnya itu tidak kuat menahan beban air. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita paksakan air di bawah 80 cm, itu biasanya suhu air akan panas sekali, teman-teman. Jadi kasihan ikan guramenya dan bisa membuat ikan guramenya mati. Karena terlalu panas ya, bukannya jadi sehat, malah ikan kita kepanasan dan akhirnya mati.
Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang apakah baik kolam ikan gurame itu tidak berpapasan langsung dengan sinar matahari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.